Kabut turun perlahan di desa Wungu, seperti napas panjang yang ditahan bumi sejak lama. Dari kejauhan, sawah-sawah tampak menghilang satu persatu, ditelan warna pucat yang tak pernah benar-benar putih. Di desa ini, kabut bukan sekadar cuaca. Ia adalah ingatan. Ia datang membawa nama-nama yang pernah disebut dengan perasaan, lalu ditinggalkan tanpa jawaban. Aku berdiri di tepi jalan tanah, memandang ke arah hutan di utara desa, tempat segala cerita seharusnya tidak dimulai. Namun justru di sanalah semuanya bermula. Namaku Senja Revalina Purnama. Orang-orang bilang, aku memiliki kepekaan yang aneh. Bisa merasakan perubahan udara sebelum hujan, bisa mendengar langkah sebelum seseorang muncul di balik pintu. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, bahwa yang paling sering kudengar adalah suara masa lalu, memanggil dari ruang yang tak bernama, di antara ada dan tiada. Suara itu selalu datang bersama kabut. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku kembali mengingat mereka. Jaka Narendra dan Bayu Mahardika. Dua nama yang tak pernah bisa kusebut dalam satu tarikan napas tanpa merasa bersalah. Kami bertiga tumbuh di desa ini. Bermain di pematang sawah, berlari di antara rumpun bambu, dan menertawakan mimpi-mimpi yang terdengar terlalu besar untuk sebuah desa kecil. Jaka selalu berjalan di sampingku. Diam, setia, seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan cahaya. Bayu selalu berlari di depan, menoleh sambil tertawa, menantang dunia untuk mengejarnya. Aku tak pernah memilih siapa yang lebih dulu hadir di hatiku. Yang ku tahu, keduanya tinggal, dengan cara yang berbeda, dengan luka yang kelak juga berbeda. Kabut malam itu mengingatkanku pada satu malam bertahun-tahun lalu. Malam ketika waktu berhenti, dan desa Wungu tak pernah benar-benar sama lagi. Beberapa tahun sebelumnya, kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Lampu-lampu rumah mulai menghilang di belakang kami. Bayu berjalan paling depan, membawa senter kecil, suaranya memecah sunyi dengan tawa yang dipaksakan. Katanya kalau masuk hutan pas kabut turun, kita bisa lihat masa depan, katanya. Jaka menatapku singkat. Aku tahu, ia tak menyukai ide ini. Jaka selalu percaya, ada tempat-tempat yang tak boleh disentuh oleh rasa ingin tahu manusia. Apapun yang kita lihat nanti, ucapnya pelan, jangan sentuh apapun. Aku mengangguk, meski jantungku berdegup tak wajar. Udara terasa berat. Seolah hutan sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Langkah kami terhenti di sebuah batu besar berwarna hitam, retak di tengahnya. Simbol-simbol aneh terukir samar, nyaris terkikis waktu. Kabut mengelilinginya seperti pusaran. Dan saat itulah aku merasakannya. Hutan ini, mendengar. Suara-suara muncul pelan di kepalaku. Potongan kenangan yang belum terjadi. Bayu yang pergi menjauh. Jaka yang berdiri sendirian. Aku, menangis, memanggil nama yang tak pernah kembali. Ada yang salah, bisikku. Bayu menoleh, senyumnya memudar. Jaka meraih tanganku. Sentuhannya hangat, nyata. Terlalu nyata untuk mimpi. Namun sebelum salah satu dari kami sempat berkata apa-apa, kabut menebal. Dunia menyempit. Waktu terlipat. Dan sebuah suara, bukan dari luar, melainkan dari dalam, berbisik perlahan, seolah membaca isi hati kami. Perasaan yang tak dipilih akan meminta bayaran. Kembali ke masa kini. Aku tersentak dari ingatan itu. Kabut masih ada. Desa masih sunyi. Namun satu hal tak pernah berubah. Perasaan bersalah yang tinggal di dadaku, seperti luka yang menolak sembuh. Di desa Wungu, orang-orang percaya bahwa hutan menyimpan jiwa-jiwa yang belum selesai. Bahwa cinta yang tak jujur tak pernah mati. Ia hanya menunggu, bersembunyi di kabut, memanggil kembali mereka yang pernah ragu. Aku menatap hutan itu lagi. Dan untuk sesaat, aku bersumpah. Aku melihat bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan, menatap ke arahku. Tersenyum. Seperti ia tak pernah pergi. Di desa ini, malam bukan milik orang yang begadang. Malam milik cerita. Dan cerita, entah kenapa, sering memilihku untuk menjadi pintu masuknya. Di tanganku, ada benda kecil yang tak pernah benar-benar bisa kulepaskan. Sebuah gelang tali hitam dengan simpul kusut di ujungnya. Gelang itu dulu milik Bayu. Ia memberikannya padaku dengan cara yang sok ringan, seolah itu bukan apa-apa.
Biar kalau kamu takut, kamu ingat ada aku, katanya waktu itu. Aku tertawa, pura-pura tidak mengerti maksudnya. Namun jantungku menyimpan kalimat itu terlalu rapat. Sampai sekarang masih terasa hangat sekaligus menyakitkan. Langkahku berhenti di dekat jembatan bambu yang menghubungkan sawah dengan jalan kecil menuju sungai. Di bawahnya, air mengalir pelan. Dulu tempat kami bertiga sering mencuci kaki setelah bermain, atau sekadar duduk menatap langit sore. Disinilah semuanya sebenarnya mulai berubah. Bukan di hutan. Bukan di batu hitam itu. Tapi di tempat sederhana yang menampung banyak rahasia. Pematang sawah, jembatan bambu, dan sungai yang seolah selalu tahu siapa yang sedang jatuh cinta. Beberapa tahun sebelumnya, musim panen baru saja lewat. Desa Wungu ramai oleh suara mesin perontok padi, tawa ibu-ibu yang menjemur gabah, dan aroma jerami yang hangus tipis. Aku, Jaka, dan Bayu duduk di jembatan bambu. Kaki kami menggantung di atas air. Bayu melempar batu kecil, membuat riak-riak bulat yang melebar seperti lingkaran-lingkaran pilihan yang tak pernah selesai. Kamu kalau besar mau jadi apa, Sen? Tanya Bayu, sok santai. Aku menatap air, lalu tersenyum tipis. Entahlah, yang penting gak jauh dari sini. Jaka yang sejak tadi diam, menatapku seperti menatap sesuatu yang rapuh. Kenapa harus dekat? Karena kalau jauh, aku takut lupa caranya pulang. Bayu tertawa, tapi tawanya ada jeda. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang ingin ia ucapkan lalu ia telan. Jaka menunduk, seperti menyimpan banyak kata di lidahnya. Ia selalu begitu. Kata-katanya jarang keluar, tapi kalau keluar, bisa membuat seseorang mengingatnya seumur hidup. Kalau kamu lupa, ucap Jaka pelan, aku ingetin. Aku menoleh cepat. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti dipahat di dada. Bayu menatap Jaka singkat, lalu menatapku lagi, seolah mencoba membaca reaksi yang bahkan aku sendiri belum mengerti. Saat itu aku belum sadar. Mereka berdua sedang berdiri di tepi sesuatu yang sama, sesuatu yang hanya butuh satu langkah lagi untuk jatuh. Sejak hari itu, hal-hal kecil mulai berubah. Bayu jadi lebih sering muncul di rumahku tanpa alasan jelas. Kadang membawa mangga muda, kadang membawa roti dari kota, kadang cuma membawa lelucon yang ia ulang-ulang sampai aku tertawa. Ia membuat dunia terasa ramai, seolah sepi adalah sesuatu yang bisa diusir dengan suara. Jaka tidak ramai. Jaka selalu sama. Ia datang saat aku sakit, duduk di teras tanpa bicara banyak, membetulkan tali jemuran yang putus, atau memperbaiki pintu yang seret. Ia membuat dunia terasa tenang, seolah semua masalah bisa diredam dengan kehadiran. Bayu membuatku berdebar. Jaka membuatku pulang. Dan aku berada di tengahnya, seperti orang yang berdiri di antara dua arah angin. Malam-malam di desa Wungu sering memunculkan pertanda. Aku tidak percaya tahayul waktu itu. Sampai suatu malam, aku pulang dari rumah tetangga setelah membantu menyiapkan hajatan. Jalanan gelap, hanya ada lampu minyak di beberapa rumah, dan kabut tipis turun seperti selendang. Di depan rumahku, seekor kucing hitam duduk menghadap pintu. Matanya terang, menatap lurus seolah mengenali aku. Aneh, gumamku. Saat aku melangkah mendekat, kucing itu berdiri, lalu berjalan pelan ke arah utara. Ke arah jalan kecil menuju hutan. Aku menggeleng, mencoba mengabaikannya. Namun saat aku membuka pintu rumah, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di lantai teras, ada jejak kaki basah. 3 pasang. 1 pasang besar, 1 pasang sedang, 1 pasang kecil. Jejak itu berakhir tepat di depan pintu, lalu hilang, seolah seseorang masuk tanpa membuka pintu. Aku menelan ludah. Di dalam rumah, semua sunyi. Tapi di telingaku, terdengar bisikan sangat pelan, seperti suara orang memanggil namaku dari jauh. Senja. Aku menutup pintu cepat, mengunci 2 kali, lalu duduk di lantai. Tanganku gemetar. Aku menyalahkan kabut, menyalahkan lelah, menyalahkan imajinasiku sendiri. Namun esoknya, saat aku bercerita pada nenek, ia hanya menatapku lama. Kamu mulai didatangi, katanya. Didatangi siapa, Nek? Nenek menatap ke arah utara, ke arah hutan yang puncaknya tak pernah benar-benar terlihat jelas saat kabut turun.
yang tinggal di batas, yang suka sama hati yang ragu. Aku tertawa kaku. Nenek ini. Nenek tidak ikut tertawa. Kalau ada 3, biasanya 1 akan hilang. Kalimat itu seperti dingin yang merayap dari tengkuk sampai punggung. Aku mencoba menyangkalnya. Tapi Desa Wungu punya cara untuk membuktikan kata-kata orang tua, bukan dengan argumen, tapi dengan kejadian. Seminggu kemudian, ada acara pasar malam kecil di lapangan desa. Lampu-lampu warna-warni dipasang, musik dangdut dari speaker tua menggema, dan anak-anak berlari sambil membawa balon. Aku datang bersama Bayu dan Jaka. Bayu berjalan di sisi kananku, terlalu dekat, bahunya sesekali menyenggol bahuku seolah itu kebetulan. Jaka berjalan di sisi kiri, sedikit di belakang, seperti menjaga jarak agar tak terlihat apa yang ia simpan. Di tengah keramaian, Bayu membelikanku es tebu. Jaka membelikanku gelang dari pedagang pinggir jalan, gelang sederhana, tapi pas di pergelangan tanganku. "Buat apa?" tanyaku, menahan senyum. Jaka menunduk, suaranya nyaris tenggelam oleh musik. "Biar kamu gak gampang hilang." Aku terpaku. Di balik keramaian, kalimat itu terasa terlalu sunyi dan terlalu dalam. Bayu melihat gelang itu, lalu menertawakan sesuatu yang tidak lucu. "Wah, Jaka romantis juga." Jaka tidak menjawab, tapi aku melihat rahangnya mengeras. Aku menatap Bayu. Bayu menatapku balik, matanya menyala. "Sen," katanya, lebih pelan dari biasanya, Kamu percaya nggak, kalau ada orang yang bisa bikin kamu lupa sama takut?" Aku ingin jawab sesuatu, tapi lidahku keluh. Di saat yang sama, lampu-lampu pasar malam berkedip. Sekejap terang, sekejap padam. Orang-orang berseru, tertawa, mengira itu gangguan biasa. Namun bagiku, dunia seperti berhenti. Di antara kedipan lampu itu, aku melihat sosok berdiri jauh di tepi lapangan, di batas gelap tempat lampu tak sampai. Sosok itu menatap ke arah kami. Rambutnya berantakan, bajunya basah, dan senyumnya, seperti senyum seseorang yang tahu rahasia paling busuk dari hatimu. Aku berkedip. Sosok itu menghilang. Bayu masih berbicara, tapi suaranya terdengar seperti dari dalam air. Jaka memanggil namaku, suaranya panik. "Senja, kamu kenapa?" Aku menarik napas cepat. Aku, nggak apa-apa. Tapi aku bohong. Karena sejak malam itu, aku mulai sadar. Cinta kami bukan cuma urusan kami bertiga. Ada sesuatu yang ikut mendengar. Ada sesuatu yang ikut menunggu. Dan ketika hati terlalu lama ragu, sesuatu itu akan datang untuk menagih. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap gelang di pergelangan tangan. 2 gelang. 2 pemberian. 2 rasa. 2 arah. Di luar, kabut turun lagi. Lebih tebal. Lebih dingin. Dan dari arah utara, dari hutan, aku mendengar suara yang sama seperti malam sebelumnya, kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan seolah memanggil bukan hanya namaku, tapi juga nama mereka. J.A.K.A. Ba, Yu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, karena suara itu bukan dari luar. Ia dari dalam. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, dengan ketakutan yang tak bisa ku tertawakan. Kalau aku harus memilih, siapa yang akan hilang? Kabut menekan jendela kamarku, seperti tangan-tangan dingin yang ingin masuk. Dari celah bambu dinding rumah, angin membawa aroma tanah basah dan daun tua. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan-bayangan yang sejak pasar malam itu tak mau pergi. Namun suara itu kembali. Bukan bisikan kini, melainkan panggilan. Berulang. Pelan. Sabar. Aku bangkit, mengambil jaket tipis, dan melangkah keluar rumah tanpa menyalakan lampu. Di luar, Desa Wungu seperti ditinggalkan oleh waktu. Tak ada anjing menggonggong. Tak ada suara manusia. Hanya kabut dan jalan tanah yang terlihat lebih panjang dari biasanya. Di sanalah aku melihatnya. Jalan kecil yang selama ini hanya berupa batas antara sawah dan kebun, kini memanjang lurus ke arah utara, menembus kabut. Tanpa berpikir panjang, kakiku melangkah. Ada rasa takut, tapi lebih kuat rasa seolah aku sedang dipanggil pulang ke tempat yang belum pernah ku kenal.
Langkah itu berhenti saat aku melihat dua bayangan di depan. Senja. Suara itu nyata. Aku menoleh. Jaka dan Bayu berdiri beberapa langkah dariku. Bayu tampak gelisah, jaketnya tak tertutup rapi. Jaka tampak lebih tenang, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. "Kamu juga dengar?" tanyaku lirih. Bayu mengangguk. "Aku kira cuma aku." Jaka menatap jalan di depan kami. Ini bukan kebetulan. Kami berdiri bertiga, sejajar, seperti dulu saat kecil sebelum berlari ke tempat-tempat terlarang. Namun kini, tak ada tawa, tak ada tantangan. Hanya rasa bahwa jika satu langkah saja kami salah, tak semua akan kembali. "Apapun yang terjadi," ucap Jaka, "jangan saling lepas." Bayu tersenyum miring. "Kamu ngomong kayak mau perang." "Ini lebih berbahaya dari perang," jawab Jaka tanpa menoleh. Kami melangkah. Semakin jauh, udara makin dingin. Kabut makin rapat, sampai jarak satu lengan pun terasa jauh. Suara desa menghilang, digantikan oleh bunyi dedaunan yang bergesek tanpa angin. Aku merasa langkah kami tak lagi menyentuh tanah, seperti berjalan di atas ingatan. Lalu kami sampai. Batu hitam itu lebih besar dari yang kuingat. Retakannya seperti luka lama yang dipaksa sembuh. Simbol-simbol di permukaannya kini berpendar samar, seolah menyala dari dalam. Kabut berputar mengelilinginya, membentuk lingkaran tak kasat mata. Bayu melangkah mendekat. "Ini cuma batu," katanya, mencoba terdengar berani. "Jangan," ucapku terlalu cepat. Namun Bayu sudah menyentuhnya. Sekejap, kabut berhenti bergerak. Dunia membeku. Aku melihat Bayu tersentak, matanya melebar. Jaka menarik lengannya, tapi Bayu seperti terpaku. Dari telapak tangannya, cahaya redup merambat ke lengan, lalu ke dada. Dan kemudian, waktu terbelah. Aku melihat diriku sendiri di masa depan, berdiri di tepi jalan desa, sendirian, memanggil nama seseorang yang tak menjawab. Aku melihat Jaka duduk di beranda rumah tua, menatap kosong ke utara. Aku melihat Bayu berjalan menjauh, punggungnya menghilang di kabut, tak menoleh sekalipun. "Ini cuma bayangan," bisikku pada diri sendiri. Namun suara itu menjawab, "Tidak, ini kemungkinan." Jaka memejamkan mata, seolah menahan sesuatu yang menyerbu pikirannya. "Senja," katanya berat, "aku melihat, kamu bahagia tanpa aku." Bayu tertawa kecil, getir. Aku lihat diriku hilang. Aku menoleh padanya. "Apa maksudmu?" Bayu menatapku, kali ini tanpa canda. "Aku nggak ada di akhir ceritanya, Sen." Jantungku berdentum. "Berhenti. Kita pergi sekarang." Namun tanah di bawah kaki kami bergetar pelan. Kabut naik, membentuk dinding. Jalan pulang menghilang. Suara itu kembali, kini lebih jelas, lebih dekat, seperti berada tepat di belakang telinga kami. Perasaan yang disembunyikan akan memanggil penjaga batas. Perasaan yang tak dipilih akan diambil. Aku menutup telinga, tapi suara itu bukan dari luar. Ia lahir dari ketakutanku sendiri. "Aku nggak mau kehilangan siapapun," teriakku. "Aku nggak mau memilih." Batu hitam bergetar. Retakannya melebar sedikit, mengeluarkan cahaya redup berwarna ungu, seperti warna kabut wungu saat paling pekat. Bayu melangkah ke depanku. "Sen," katanya lembut, "kalau kamu harus memilih, pilih yang bikin kamu hidup." "Aku hidup sama kalian berdua," jawabku sambil menangis. Jaka menggenggam tanganku. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. "Kamu nggak harus bilang sekarang," ucapnya. "Kadang diam juga pilihan." Bayu tersenyum samar. Senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tenang, pasrah, seperti seseorang yang sudah tahu akhir ceritanya. "Ada orang yang memang diciptakan," katanya pelan, "bukan untuk dimiliki, tapi untuk ditinggalkan dengan baik." Aku ingin membantah, ingin berteriak, ingin menarik mereka berdua dan lari sejauh mungkin. Namun batu itu bersinar lebih terang. Kabut menelan kami. Aku merasakan genggaman Jaka di tangan kiriku. Aku merasakan Bayu di sisi kananku. Lalu, salah satu rasa itu mulai memudar. "Ada yang harus kau lepaskan," bisik suara itu,
nyaris seperti nyanyian. Tidak malam ini, tapi segera. Kabut perlahan surut. Batu hitam kembali gelap. Jalan pulang muncul kembali, samar namun nyata. Kami bertiga masih berdiri di sana. Namun sejak malam itu, aku tahu satu hal dengan kepastian yang menakutkan. Hutan sudah memilih. Kami hanya belum tahu siapa yang akan diambil terlebih dahulu. Dan di antara langkah pulang yang sunyi itu, aku mendengar suara napas yang tak seimbang. Bukan dari diriku, bukan dari Jaka, melainkan dari sesuatu yang berjalan bersama kami, tak terlihat, namun sudah ikut pulang. Sejak malam di Batu Hitam itu, Desa Wungu seolah tetap sama. Namun tidak pernah benar-benar utuh. Pagi datang seperti biasa. Matahari naik dari balik bukit, menyentuh sawah dengan cahaya keemasan. Ayam berkokok. Asap dapur mengepul. Orang-orang berjalan membawa cangkul, membawa hidup yang terus dipaksa berjalan. Hanya kami bertiga yang tahu. Ada sesuatu yang tertinggal di hutan. Dan ada sesuatu yang ikut pulang bersama kami. Bayu mulai berubah lebih dulu. Bukan perubahan yang mencolok, bukan yang bisa langsung ditunjuk. Ia masih tertawa, masih bercanda, masih memanggil namaku dengan nada yang sama. Tapi tawanya terdengar seperti gema, datang terlambat, dan pergi terlalu cepat. Kadang aku memergokinya berdiri lama di tepi sawah, menatap ke utara tanpa berkedip. Seolah ia sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar. "Kamu kenapa?" tanyaku suatu sore. Bayu tersenyum, tapi matanya kosong. "Aku cuma merasa, kayak sebagian diriku ketinggalan." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Jaka memanggilku dari kejauhan. Saat aku menoleh kembali, Bayu sudah pergi, tanpa suara langkah. Jaka pun berubah, dengan caranya sendiri. Ia mulai sering terbangun tengah malam, napasnya berat, keringat dingin membasahi punggung. Katanya, ia bermimpi hal-hal yang belum terjadi. Tentang aku yang menangis sendirian. Tentang Bayu yang berdiri di balik kabut, memanggil tapi tak pernah sampai. Mimpi itu terasa nyata, katanya lirih suatu pagi. Seolah aku sedang mengingat masa depan. Aku tertawa kaku, mencoba menepisnya. Tapi di Desa Wungu, mimpi seringkali bukan sekadar bunga tidur. Dan aku mulai mendengar langkah di tempat-tempat kosong. Di dapur saat malam. Di belakang rumah saat subuh. Di lorong sempit menuju sungai. Langkah itu selalu berhenti tepat sebelum aku menoleh. Suatu malam, aku duduk sendirian di beranda. Kabut turun tipis, menyusup ke sela-sela bambu. Aku memeluk lutut, menatap halaman yang sunyi. "Aku tahu kamu di situ," kataku pelan. Bayu muncul dari balik bayangan pohon mangga. "Sejak kapan kamu bisa lihat aku dari jauh?" tanyanya ringan. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang salah. Tubuhnya terlihat utuh, tapi cahaya lampu minyak di beranda tidak memantulkan bayangannya ke tanah. "Kamu kenapa nggak masuk?" tanyaku. Bayu mengangkat bahu. "Aku nggak yakin aku boleh." Jantungku berdegup keras. "Bayu, kamu bercanda, kan?" Ia tersenyum, senyum yang terlalu sabar. "Kalau aku bercanda, kamu nggak akan takut." Aku berdiri, melangkah mendekat. Saat jarak kami tinggal satu langkah, angin dingin menerpa. Bau tanah basah dan daun tua memenuhi udara, bau hutan. Bayu menatapku dalam. "Hutan gak suka orang yang berdiri di tengah terlalu lama." "Aku nggak minta ini," bisikku. "Aku tahu," jawabnya. Makanya dia nggak langsung ambil. Aku menggigit bibir. "Ambil apa?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke utara, ke arah yang selalu dihindari orang desa saat malam. "Yang setengah," katanya akhirnya. "Yang ragu." Bayu memudar perlahan, menyatu dengan kabut. Aku terduduk, napasku tercekat. Tak lama kemudian, Jaka muncul, membawa jaket. "Kamu kenapa di luar?" tanyanya cemas. Aku menatapnya, ingin mengatakan semuanya. Namun kata-kata terasa terlalu berat. "Aku cuma dingin." Jaka menyelimutiku dengan jaketnya. Hangat, nyata, aman. Tapi di balik kehangatan itu, aku merasa bersalah. Karena sebagian hatiku masih berdiri di beranda,
berbicara dengan seseorang yang mulai tak sepenuhnya ada. Keesokan harinya, nenek memanggilku. Ia menaburkan bunga di depan rumah, menggumamkan doa yang tak kupahami. Matanya menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. Kamu sudah masuk wilayah batas, katanya. Sekarang kamu ditandai. Ditandai? Suaraku bergetar. Nenek menunjuk pergelangan tanganku. Gelang dari Bayu dan gelang dari Jaka saling bersentuhan. Simpulnya kusut, tak bisa dipisahkan. Kalau simpul itu mengencang, lanjutnya pelan, salah satu akan terikat di sini, dan satu lagi akan tertarik ke sana. Kemana? Nenek menoleh ke utara. Ke tempat yang cuma bisa didatangi oleh yang tidak dipilih. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berputar di halaman, membentuk lingkaran kecil sebelum jatuh kembali ke tanah. Aku menatap gelang itu, merasakan denyut aneh di pergelangan tangan. Seolah sesuatu sedang menariknya perlahan, bukan dengan paksa, tapi dengan sabar. Malam itu, saat aku tertidur, aku bermimpi berdiri di tengah jalan desa. Jaka memanggilku dari satu sisi. Bayu memanggilku dari sisi lain. Dan di antara mereka, berdiri bayangan tinggi tanpa wajah, menunjuk ke arahku. Waktu hampir habis, katanya tanpa suara. Aku terbangun dengan napas terengah. Di luar, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Dan dari arah hutan, terdengar satu bisikan panjang, seperti desahan lega. Retaknya sudah mulai. Ada keheningan yang tidak datang dari ketiadaan suara, melainkan dari sesuatu yang seharusnya ada, namun tidak lagi terlihat. Aku mulai menyadarinya pada pagi ketika ayam-ayam berkokok seperti biasa, matahari naik pelan dari balik bukit, dan desa Wungu kembali menjalani hidupnya. Namun satu langkah tidak pernah terdengar lagi di jalan tanah depan rumahku. Langkah Bayu. Sudah 3 hari sejak malam di batu hitam itu. 3 hari sejak hutan membiarkan kami pulang. Secara kasat mata, semuanya tampak normal. Bayu masih terlihat di desa. Masih tertawa. Masih menyapa orang-orang. Masih duduk di warung kopi, masih ikut membantu di sawah. Namun ada satu hal yang tak bisa kujelaskan. Bayu tidak pernah benar-benar menyentuh apapun. Aku melihatnya mengangkat cangkul, tapi tanah tak bergeser. Aku melihatnya menuang air, tapi ember tak pernah berkurang. Aku melihatnya duduk di sampingku, tapi dingin selalu menyelinap di antara kami. Aku capek, katanya suatu sore, sambil duduk di pematang sawah. Aku menoleh. Capek kenapa? Bayu tersenyum, senyum yang terlalu tipis. Capek jadi setengah. Aku tercekat. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda, jawabnya pelan. Aku masih di sini, Sen, tapi aku juga nggak sepenuhnya ada. Angin melewati kami. Padi bergoyang. Tapi bayangan Bayu di tanah tak ada. Aku menunduk cepat, jantungku berdegup liar. Saat aku mendongak lagi, Bayu sudah berdiri lebih jauh, menatap ke arah utara. Jaka mulai menyadari perubahan itu juga, meski ia menolak menyebutkannya. Kamu sering ngomong sendiri, katanya suatu malam. Aku menggenggam gelang di pergelangan tanganku. Kalau aku bilang aku nggak sendiri. Jaka menatapku lama. Aku tahu. Aku terkejut. Kamu tahu? Aku sering mimpi, ucapnya lirih. Bayu berdiri di antara kita. Tapi setiap kali aku mendekat, aku selalu terlambat. Malam-malam kami berubah menjadi mimpi yang tumpang tindih. Jaka melihat kejadian yang belum terjadi. Aku mendengar suara yang tak bisa didengar orang lain. Dan Bayu semakin sering menghilang di sela-sela waktu. Desa mulai berbisik. Ada yang bilang Bayu sakit. Ada yang bilang Bayu sering melamun. Ada yang bilang Bayu ketempelan. Nenek memanggilku suatu sore, duduk di kursi bambu dengan mata yang lebih tua dari usia. Dia sudah melangkah ke batas, katanya tanpa pembuka. Sekarang tinggal menunggu. Menunggu apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Menunggu hatimu jujur. Aku menggeleng keras. Ini bukan salahku. Nenek menghela napas. Bukan. Tapi kamu satu-satunya pintu. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Aku duduk di kamar, lampu redup, dinding-dinding bambu berderit.
Bayu muncul di sudut ruangan, samar seperti pantulan di kaca buram. Kamu harus berhenti melihat aku seperti ini, katanya. Seperti apa? Tanyaku sambil menahan tangis. Seperti aku masih bisa tinggal. Aku berdiri, mendekatinya. Tanganku menembus dadanya, dingin, kosong. Aku belum siap kehilangan kamu, bisikku. Bayu tersenyum, kali ini senyum yang paling menyakitkan. Aku juga belum siap pergi. Tapi hutan gak nanya kesiapan. Ia menatap gelang di tanganku. Kalau suatu hari aku benar-benar hilang, jangan cari aku di hutan. Terus di mana? Di antara ingatanmu. Di situ aku paling hidup. Bayu memudar perlahan, seperti asap yang ditarik angin. Namun suaranya tertinggal, menggantung di udara. Senja, jangan biarkan aku jadi pengorbanan yang sia-sia. Aku terduduk, air mata jatuh satu persatu. Di luar, suara burung malam terdengar ganjil, seperti nyanyian perpisahan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku memahami satu hal yang tak bisa kuhindari. Cinta yang tak dipilih tidak akan menunggu selamanya. Ia akan pergi, pelan-pelan. Meninggalkan suara, meninggalkan rasa, meninggalkan luka yang tak bisa ditunjuk letaknya. Di antara ada dan tiada, Bayu sedang berjalan menjauh. Dan aku masih berdiri di ambang pintu. Tak tahu apakah harus memanggil atau merelakan. Malam Jumat Kliwon di Desa Wungu selalu datang tanpa suara peringatan. Tidak ada angin yang mengabarkan, tidak ada hujan yang mendahului. Hanya kabut, tebal, turun mendadak, dan menutup desa seperti penutup mata. Malam itu, bahkan jangkrik memilih diam. Aku berdiri di depan rumah, menatap jalan tanah yang menghilang beberapa meter dari kaki. Lampu-lampu rumah lain menyala redup, seperti lilin yang hampir habis. Tidak ada orang keluar. Tidak ada anak-anak. Tidak ada suara radio. Seolah seluruh desa sepakat untuk tidak bernapas terlalu keras. Bayu berdiri di sampingku. Kali ini, wujudnya lebih samar dari biasanya. Garis wajahnya tak lagi tegas. Tubuhnya seperti terbuat dari kabut yang lupa bagaimana caranya menjadi manusia. Kamu lihat? Tanyanya. Apa? Suaraku gemetar. Desa ini sedang dikunci. Aku menelan ludah. Dikunci oleh siapa? Penjaga batas? Jawabnya pelan. Yang gak suka ada orang setengah jalan kayak aku. Aku ingin memegang lengannya, tapi aku tahu itu sia-sia. Tanganku hanya akan bertemu udara dingin. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar. Satu-satunya langkah yang masih nyata. Jaka. Ia muncul dari kabut, wajahnya tegang, matanya merah karena kurang tidur. Ia berhenti beberapa langkah dariku, menatap kosong ke sisi kananku, tempat Bayu berdiri. Kamu ngomong sama siapa? Tanyanya. Pertanyaan itu seperti pisau. Aku terdiam terlalu lama. Bayu tersenyum pahit. Ini bagian di mana kamu harus jujur. Aku menarik napas panjang. Sama Bayu. Jaka menggeleng pelan, seolah mencoba mengusir bayangan dari kepalanya. Bayu nggak ada di sini, Sen. Dia ada, jawabku cepat. Dia di sini, dari kemarin. Dari sebelum kabut ini turun. Jaka mendekat satu langkah. Aku ke rumahnya. Ibunya bilang, Bayu belum pulang sejak sore. Kabut bergerak pelan di sekitar kami, seolah mendengarkan. Bayu menunduk. Tuh. Aku memejamkan mata. Dunia terasa miring. Dia pulang. Dia duduk sama aku tadi sore. Jaka menggenggam bahuku. Tangannya hangat, nyata, menahan tubuhku yang hampir goyah. Senja, Bayu hilang. Kata itu menghantam lebih keras dari yang kubayangkan. Hilang. Bukan pergi. Bukan sakit. Bukan meninggal. Hilang. Kata yang tidak punya bentuk akhir. Bayu menghela napas. Sekarang kamu harus dengar baik-baik. Aku nggak mau dengar apapun, bisikku. Kamu harus, katanya lembut. Karena setelah malam ini, aku mungkin nggak bisa muncul lagi. Aku menatapnya dengan mata basah. Jangan. Dari awal, hutan gak minta nyawa, lanjut Bayu. Yang dia minta, keputusan.
Jaka menatap wajahku, mencari sesuatu yang bisa ia pegang. Kamu bicara apa, Sen? Aku menoleh padanya. Ingin mengatakan semuanya. Tentang batu hitam. Tentang batas. Tentang Bayu yang tinggal di antara dunia. Tapi lidahku berat. Kabut semakin rapat. Lampu rumah satu persatu padam, seolah desa sengaja memejamkan mata. Dari arah utara, terdengar suara langkah yang tidak menyentuh tanah. Banyak. Mengitari desa. Bayu menatap ke arah itu. Mereka datang. Siapa? Tanyaku nyaris tak bersuara. Yang memastikan janji ditepati. Jaka memelukku. Aku bisa merasakan jantungnya berdetak cepat. Aku nggak peduli kamu lihat apa atau dengar apa, katanya tegas. Kita masuk. Sekarang. Namun kakiku terasa berat, seperti ditanam ke tanah. Bayu berdiri tepat di depanku. Kalau kamu nggak bilang sekarang, Sen, aku akan diambil sepenuhnya. Apa yang harus aku bilang? Teriakku. Kebenaran. Kabut berputar lebih cepat. Udara menekan dada. Suara-suara berbisik muncul, berlapis, tak jelas asalnya. Pilih. Akui. Lepaskan. Aku menutup telinga, menangis. Aku cinta kalian berdua. Dunia sejenak sunyi. Bayu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Akhirnya. Jaka menegang. Apa? Aku menatap Jaka. Kata-kata itu terasa seperti pengkhianatan sekaligus kejujuran pertama. Aku cinta kamu, kataku, dan aku juga cinta Bayu. Kabut berhenti bergerak. Suara-suara menghilang. Bayu menghela napas panjang, seolah beban bertahun-tahun terangkat. Sekarang tinggal satu. Aku menggeleng panik. Aku nggak bisa. Bayu menatapku lembut. Bukan kamu yang memilih siapa pergi. Kamu hanya harus memilih siapa yang tinggal. Aku menoleh ke Jaka, nyata, hangat, terluka. Aku menoleh ke Bayu, samar, dingin, sudah separuh hilang. Air mata jatuh tanpa suara. Suaraku pecah. Kabut mulai bergerak lagi, kali ini berwarna lebih gelap, hampir ungu. Bayu mundur satu langkah. Kalau kamu diam lebih lama, mereka akan memilihkan. Jaka menatapku, tak memaksa, tapi matanya meminta satu hal, kejujuran penuh, tanpa sisa. Di antara detik yang meregang seperti seumur hidup itu, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Tidak memilih juga sebuah pilihan. Dan biasanya, itu pilihan yang paling kejam. Kabut menutup pandanganku. Aku membuka mulut untuk berbicara. Dan malam itu, Desa Wungu menahan napas. Menunggu satu nama disebut. Atau satu jiwa benar-benar dilepaskan. Kabut menutup segalanya. Aku tak lagi melihat rumah, jalan, atau sawah. Bahkan Jaka yang tadi memelukku kini, hanya terasa sebagai sisa hangat di udara. Dunia mengecil menjadi ruang sempit yang dipenuhi napas dan degup jantungku sendiri. Di hadapanku, Bayu berdiri semakin jauh, atau mungkin aku yang ditarik menjauh darinya. Wujudnya bergetar, seperti bayangan di permukaan air yang terusik. Senja, panggilnya. Suaranya terdengar berlapis, seolah lebih dari satu Bayu berbicara bersamaan. Kalau kamu memanggil namaku, aku akan tinggal. Tapi harganya bukan kecil. Apa? Tanyaku dengan suara nyaris habis. Kamu akan kehilangan yang lain. Jawabnya jujur. Bukan pelan-pelan. Seketika. Kabut berdenyut, seolah ikut bernapas. Dari baliknya, aku mendengar suara Jaka, jauh, teredam, tapi nyata. Sen, kalau kamu dengar aku di sini. Hatiku terasa seperti ditarik dari dua arah berlawanan. Bayu menatapku, kali ini tanpa senyum. Aku sudah setengah jalan pergi. Aku bisa menyeberang sepenuhnya, atau ditarik kembali. Tapi alam gak suka ragu. Aku menutup mata. Ingatan datang bertubi-tubi, seperti arus sungai yang meluap. Bayu yang tertawa di pematang sawah. Bayu yang memberiku gelang sambil bercanda. Bayu yang berkata jangan cari aku di hutan. Lalu Jaka. Jaka yang duduk diam menungguku. Jaka yang berkata akan mengingatkanku pulang. Jaka yang tetap tinggal meski tahu hatiku terbagi. Aku terisak.
Kenapa harus aku? Tanyaku pada siapapun yang mendengar. Suara lain muncul, bukan Bayu, bukan Jaka. Suara yang dingin, tua, dan tak punya emosi. Karena kamu yang membuka pintu. Dan yang membuka pintu, harus menutupnya. Kabut mulai berputar lebih cepat. Tanah di bawah kakiku terasa retak. Aku tahu, ini batas akhir. Tidak ada waktu lagi. Bayu melangkah mundur, mendekati kegelapan. Aku nggak marah, katanya lembut. Aku cuma nggak mau jadi sisa. Jaka memanggil lagi. Kali ini lebih jelas. Senja, pegang tanganku. Aku membuka mata. Di sisi kiri, Bayu, cinta yang membakar, yang membuatku hidup, yang membuatku lupa takut. Di sisi kanan, Jaka, cinta yang tenang, yang membuatku pulang, yang membuatku bertahan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku minta maaf, bisikku. Bayu tersenyum kecil. Senyum yang penuh pengertian dan kelelahan. Sebut namaku, atau lepaskan aku. Dadaku terasa nyeri, seperti diremas dari dalam. Dengan suara yang hampir tak terdengar, aku mengucapkan satu kalimat. Bukan teriakan, bukan tangisan. Sebuah pengakuan yang selama ini kutunda. Aku memilih. Jaka. Dunia seketika diam. Kabut berhenti bergerak. Udara terasa kosong, seperti setelah teriakan panjang. Bayu menutup mata. Saat ia membukanya kembali, matanya tidak lagi menatapku, melainkan menembusku, seolah aku sudah menjadi bagian dari masa lalu. Berarti, ini akhirnya, katanya pelan. Aku melangkah maju, mencoba menyentuhnya. Tanganku hanya bertemu dingin yang cepat menguap. Terima kasih, lanjut Bayu, suaranya memudar. Karena akhirnya kamu jujur. Tubuhnya mulai terurai, bukan menghilang dengan kasar, tapi larut seperti kabut yang diserap pagi. Potongan terakhir yang tersisa hanyalah senyumnya. Lalu, kosong. Nama Bayu lenyap dari udara. Kabut tersedot ke arah utara, seperti ditarik napas raksasa. Suara langkah-langkah tak kasat mata menghilang satu persatu. Lampu-lampu rumah di desa menyala kembali. Perlahan, ragu-ragu. Aku jatuh berlutut. Jaka muncul di hadapanku, nyata, terengah, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia memelukku erat, seolah takut aku ikut menghilang. Sudah selesai, katanya pelan, lebih seperti pertanyaan. Aku mengangguk di dadanya, menangis tanpa suara. Namun di balik pelukan itu, aku merasakan sesuatu yang kosong, ruang yang tak bisa diisi oleh siapapun. Karena meski aku memilih, kehilangan tetap menagih bagian. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara terakhir. Bukan teriakan, bukan bisikan. Hanya langkah. Satu langkah yang menjauh. Dan aku tahu, mulai malam itu, nama Bayu tak lagi dipanggil oleh dunia. Tapi akan selamanya hidup. Di ruang paling sunyi dalam ingatanku. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan apapun. Ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengan luka. 3 tahun berlalu sejak malam Jumat Kliwon itu. Desa Wungu kembali tenang, seolah tak pernah menyimpan rahasia. Sawah tetap menguning saat musimnya tiba, sungai tetap mengalir pelan, dan kabut masih turun, meski tak setebal dulu. Aku masih di sini, rumah yang sama, jalan tanah yang sama. Langit senja yang selalu memerah seperti luka lama yang belum sepenuhnya menutup. Jaka menepati janjinya. Ia tinggal. Ia bertahan. Ia menjadi nyata di hari-hariku. Kami menikah sederhana, tanpa pesta besar. Orang-orang bilang kami pasangan yang serasi. Tenang. Dewasa. Seolah cinta kami tak pernah diuji apapun. Mereka tidak tahu. Setiap malam, ada satu nama yang tidak pernah kusebut dengan suara. Tapi selalu hadir di antara detak jantung. Bayu. Jaka tahu aku masih mengingatnya. Ia tidak pernah bertanya. Tidak pernah cemburu. Hanya sesekali, saat kabut turun terlalu rapat, ia menggenggam tanganku lebih erat. Kalau kamu mau pergi sebentar, katanya suatu malam, aku tunggu. Aku menoleh. Pergi kemana? Jaka menatap ke utara. Ke tempat dia berada. Aku terdiam. Jaka selalu tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berjalan sendiri ke jalan kecil menuju hutan. Tidak ada rasa takut. Hanya rasa rindu yang telah lama diam. Kabut menyambutku seperti kenalan lama. Langkah kakiku berhenti di tempat yang dulu pernah ada batu hitam. Kini batu itu retak sepenuhnya, terbelah dua, ditumbuhi lumut dan akar. Tak ada cahaya. Tak ada simbol. Hanya sisa. Aku datang, kataku pelan. Angin berembus, membawa aroma yang sangat kukenal, tanah basah dan daun tua. Bayu muncul perlahan. Tidak sepenuhnya utuh. Tidak sepenuhnya kabut. Wajahnya lebih tenang dari yang pernah kulihat. Tidak ada luka. Tidak ada penyesalan. Kamu baik-baik saja, katanya. Aku tersenyum pahit. Aku hidup. Itu sudah cukup, jawabnya. Aku duduk di tanah, tepat di hadapannya. Kamu, di mana sekarang? Bayu menatap langit yang tertutup kabut. Di sini, di sana, dimanapun kamu mengingat aku tanpa rasa bersalah. Aku menunduk. Air mata jatuh, tapi tidak seberat dulu. Maafkan aku. Bayu tersenyum lembut. Kamu sudah melakukannya sejak hari kamu jujur. Ia mendekat. Kali ini aku bisa merasakan kehangatan samar, seperti matahari di balik awan. Hutan tidak mengambilku, lanjutnya. Hutan hanya mengembalikanku ke tempat yang sesuai. Tempat apa? Tanyaku. Antara, jawabnya. Antara pilihan dan keikhlasan. Antara cinta dan perpisahan. Antara ada dan tiada. Kabut mulai menipis. Bayu berdiri, langkahnya ringan. Ini terakhir kalinya, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu. Bayu berhenti sejenak, menoleh. Kalau suatu hari kamu mendengar langkah di sawah, atau tawa di sungai, jangan takut. Itu cuma caraku bilang aku nggak benar-benar pergi. Lalu ia berjalan menjauh. Bukan menghilang, melainkan menyatu. Kabut perlahan terangkat. Hutan kembali sunyi. Aku pulang saat fajar hampir tiba. Jaka duduk di beranda, menungguku. Ia berdiri, memelukku tanpa bertanya. Sudah, katanya pelan. Sudah, jawabku. Kami berdiri berdampingan, menatap desa Wungu yang mulai terang. Hidup akan terus berjalan, tidak sempurna, tidak utuh, tapi jujur. Karena beberapa cinta memang tidak diciptakan untuk dimiliki selamanya. Mereka diciptakan untuk mengubah kita. Lalu tinggal sebagai gema. Dan di desa kecil ini, setiap kali kabut turun, aku tahu. Ada cinta yang masih bernapas. Tepat di ruang sunyi. Antara ada dan tiada. Aku belajar satu hal setelah kehilangan. Kepergian tidak selalu berarti sunyi. Setelah malam terakhir di hutan, hidupku berjalan seperti yang diharapkan orang-orang. Aku bangun pagi, membantu di dapur, menyapu halaman, menyiapkan hari. Aku tersenyum saat disapa. Aku tertawa saat ditanya kabar. Aku hidup. Tapi di sela-sela itu, aku masih mendengar. Bukan suara yang keras. Bukan panggilan yang memaksa. Melainkan kehadiran yang tinggal seperti napas kedua. Kadang saat aku berjalan di pematang sawah, ada langkah yang menyamai iramaku. Saat aku berhenti, langkah itu berhenti. Saat aku melanjutkan, ia ikut, seolah dunia masih menyediakan ruang untuk satu bayangan tambahan. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak bertanya lagi. Aku tahu itu Bayu. Bukan Bayu yang dulu, yang tertawa keras, yang berlari tanpa pikir panjang. Tapi Bayu yang telah belajar diam, seperti aku. Suatu sore, aku duduk di tepi sungai, mencuci kaki. Airnya dingin, mengalir pelan, membawa pantulan langit yang retak oleh riak kecil. Kamu masih di sini, kataku tanpa suara. Angin menggeser daun bambu. Aku merasakan kehadiran itu duduk di sampingku, tak menyentuh, tak menuntut. Aku nggak mau kamu pergi sepenuhnya, bisikku, dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasakan jawaban. Bukan suara, melainkan rasa. Aku nggak pergi, aku hanya berhenti dimiliki. Air mataku jatuh ke sungai. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku mengerti. Beberapa cinta memang tidak diciptakan untuk tinggal di hidup kita.
Mereka hanya singgah untuk mengajarkan cara melepaskan tanpa membenci diri sendiri. Jaka tidak pernah bertanya tentang apa yang kulihat atau kudengar. Ia tahu, ada ruang di hatiku yang tidak bisa ia masuki, dan ia memilih tidak merusaknya. Itu caranya mencintaiku. Kami duduk di beranda suatu malam, mendengarkan hujan jatuh di atap seng. Tangannya menggenggam tanganku, hangat, nyata, membumi. "Kamu masih sering mimpi?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Kadang." "Dia?" Aku mengangguk lagi. Jaka menghela napas panjang, bukan marah, bukan cemburu. Lebih seperti menerima sesuatu yang tak bisa diubah. "Aku nggak mau kamu berhenti mengingat," katanya. "Aku cuma nggak mau kamu hilang di sana." Aku menoleh padanya. "Aku di sini?" "Iya," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Makanya aku bertahan." Di malam-malam tertentu, saat kabut turun lebih pekat, aku melihat Jaka terbangun, duduk diam, menatap kegelapan. "Kamu lihat apa?" tanyaku. Ia menggeleng. "Aku cuma merasa ada satu langkah yang selalu kurang." Aku tahu maksudnya. Kami hidup dengan satu ketidakhadiran yang tak pernah disebut, tapi selalu dihormati. Dan disitulah aku belajar. Cinta yang bertahan bukan cinta yang menuntut penuh, melainkan cinta yang memberi ruang pada luka untuk tetap bernapas. Kini aku sering berdiri di jalan kecil menuju utara, tidak untuk masuk ke hutan, hanya untuk mengingat bahwa aku pernah berdiri di ambang dunia. Desa Wungu tetap desa yang sama. Anak-anak baru berlarian di sawah. Tawa-tawa baru tumbuh. Cerita lama perlahan menjadi bisik. Tapi aku tahu, di bawah semua itu, batas masih ada. Suatu pagi, kabut turun tipis. Aku melihat seorang anak kecil berdiri di dekat pematang, menatap ke arah hutan. "Kamu ngapain?" tanyaku. Anak itu menoleh. "Nunggu." "Nunggu siapa?" Ia berpikir sejenak. "Orang yang katanya pernah hilang, tapi suka balik pas kabut." Dadaku bergetar. Aku tersenyum. "Kalau dia datang, bilang apa?" Anak itu tersenyum polos. "Bilang, aku nggak takut." Aku mengusap kepalanya, lalu berjalan pergi. Di langkah ketiga, aku mendengar suara tawa, pendek, pelan, seperti gema lama yang ramah. Aku tidak menoleh. Aku sudah belajar caranya hidup berdampingan dengan kenangan. Karena sekarang aku tahu, Bayu tidak hilang. Ia hanya berpindah dari memiliki, menjadi menemani. Dan aku, Senja, akan selalu berdiri di sini. Di antara pilihan yang pernah kuambil. Di antara cinta yang tinggal dan cinta yang pergi. Di antara hidup yang nyata. Dan rasa yang tidak pernah sepenuhnya tiada. Ada malam-malam tertentu di Desa Wungu, ketika bahkan mimpi pun memilih diam. Malam itu datang tanpa tanda. Tidak ada kabut tebal. Tidak ada angin aneh. Tidak ada suara langkah dari utara. Segalanya terlalu tenang, dan justru itulah yang membuatku terjaga. Aku duduk di ranjang, menatap dinding bambu yang berderit pelan. Jam dinding berhenti berdetak tepat pukul 12. Bukan rusak. Hanya berhenti. Di luar, bulan tergantung rendah, warnanya pucat seperti dilapisi abu. Aku tahu malam ini berbeda. Aku melangkah keluar rumah. Tanah terasa dingin di telapak kaki. Desa Wungu tampak kosong, seolah semua orang sedang tidur dalam mimpi yang sama, atau tidak bermimpi sama sekali. Di ujung jalan, seseorang berdiri. Bukan Bayu. Bukan Jaka. Sosok itu tinggi, samar, wajahnya tertutup bayangan. Namun aku tidak takut. "Akhirnya kamu datang," katanya. "Aku tidak dipanggil," jawabku. Sosok itu mengangguk. Yang pernah membuka batas, selalu tahu kapan harus kembali. Aku menghela napas. "Apa yang belum selesai?" Ia menunjuk ke arah utara. "Yang kau lepaskan belum sepenuhnya ditutup." Dadaku bergetar. Bayu sudah pergi. Bayu sudah memilih, jawabnya tenang. "Sekarang giliranmu memastikan tidak ada yang tertinggal." Aku menatap jalan ke hutan. Tidak ada kabut. Tapi aku bisa merasakan tarikan halus. Bukan paksaan, melainkan undangan. Aku melangkah. Hutan malam itu tidak gelap. Ia hanya sunyi,
seperti ruang besar yang menunggu pengakuan terakhir. Di tempat batu hitam dulu berdiri, kini ada cekungan tanah, seperti bekas luka yang akhirnya menutup. Di sekelilingnya, nama-nama terukir samar di udara, bukan tertulis, tapi terasa. Aku tahu itu apa. Nama orang-orang yang pernah ragu. Nama cinta yang tak selesai. Nama yang tak sempat dipilih. Dan di tengahnya, nama Bayu. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai kehilangan. Melainkan sebagai penjaga jalan pulang. Bayu berdiri di sana, lebih nyata dari sebelumnya. Tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya kabut. Wajahnya damai. Kamu datang, katanya. Aku menutup pintu. Jawabku. Bayu tersenyum. Kamu tidak perlu lagi. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Kamu sudah jujur, katanya. Itu cukup. Angin berputar lembut. Hutan bernapas pelan. Tidak ada ancaman. Tidak ada tuntutan. Aku melangkah mendekat. Kamu bahagia? Bayu berpikir sejenak. Aku utuh. Jawaban itu lebih menenangkan daripada kata bahagia. Kalau suatu hari desa ini lupa padamu, tanyaku. Bayu tertawa kecil. Kalau mereka lupa, berarti tugasku selesai. Aku menahan air mata. Dan aku. Kamu hidup, jawabnya lembut. Itu cara terbaik untuk mengingatku. Bayu mengangkat tangannya. Cahaya tipis menyebar, menyentuh tanah, pepohonan, udara. Aku merasakan sesuatu terangkat dari dadaku, beban yang bahkan tak kusadari masih kupikul. Aku tidak akan muncul lagi, katanya. Bukan karena aku pergi, tapi karena kamu tidak perlu melihatku untuk tahu aku ada. Tubuhnya perlahan menyatu dengan cahaya, lalu hilang, bukan menghilang, melainkan selesai. Hutan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, aku tidak mendengar apapun. Dan itu, indah. Pagi datang dengan cara paling sederhana. Ayam berkokok. Cahaya menyelinap di sela dedaunan. Desa Wungu terbangun tanpa ingatan tentang malam yang tidak bermimpi. Aku berdiri di halaman rumah, menghirup udara yang terasa lebih ringan. Jaka keluar, membawa 2 cangkir teh. Kamu kelihatan berbeda, katanya. Aku tersenyum. Aku selesai. Ia tidak bertanya. Tidak perlu. Kabut turun tipis di kejauhan, bukan sebagai peringatan, melainkan salam. Di pematang sawah, anak-anak berlari. Di sungai, air mengalir tanpa membawa suara masa lalu. Di hutan, batas tetap ada, tapi tidak lagi lapar. Aku menatap utara untuk terakhir kalinya. Tidak ada sosok. Tidak ada langkah. Tidak ada bisikan. Hanya rasa hangat. Seperti seseorang yang pernah mencintaimu, lalu membiarkanmu hidup sepenuhnya. Dan disitulah aku memahami arti sesungguhnya. Beberapa cinta tidak diciptakan untuk dimiliki. Tidak pula untuk dilupakan. Melainkan untuk diselesaikan. Bayu telah selesai. Aku telah selesai. Dan di desa kecil bernama Wungu. Di antara kabut yang datang dan pergi. Cinta itu tidak hilang. Ada cinta yang datang seperti api. Ada cinta yang tinggal seperti tanah. Aku belajar membedakannya terlalu terlambat. Atau mungkin tepat pada waktunya. Pagi di desa Wungu selalu sederhana. Matahari naik perlahan, menyentuh atap rumah kami yang mulai lapuk. Jaka sudah di halaman, menebas rumput dengan gerakan yang tenang, berulang, seolah hidup bisa dirapikan dengan kesabaran. Aku memandangnya dari beranda. Inilah lelaki yang kupilih. Bukan karena ia paling membuatku berdebar. Melainkan karena ia tidak pernah pergi meski tahu hatiku pernah terbagi. Jaka menoleh, tersenyum kecil. Kenapa lihat aku kayak gitu? Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Aku cuma bersyukur kamu masih di sini. Ia menghentikan gerakannya, lalu duduk di sampingku. Tidak bertanya kenapa, tidak meminta penjelasan. Tangannya menyentuh tanganku. Hangat, nyata, membumi. Aku nggak pernah kemana-mana, katanya. Aku cuma nunggu. Aku menunduk. Kata nunggu itu selalu membuat dadaku mengencang. Karena aku tahu, yang ia tunggu bukan kepastian, melainkan kejujuran. Dan kini, aku sudah selesai dengan kebohongan pada diri sendiri.
Ada bagian dari hatiku, kataku pelan, yang akan selalu jadi ruang sunyi. Jaka mengangguk. Aku tahu. Kamu nggak keberatan? Ia tersenyum, kali ini lebih dalam. Kalau aku harus mengisi semua ruang di hatimu, itu bukan cinta. Itu penjajahan. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Di kejauhan, kabut bergerak tipis di batas sawah. Tidak mendekat, tidak memanggil. Hanya lewat, seperti kenangan yang akhirnya tahu tempatnya. Kami hidup bersama tanpa sumpah berlebihan. Hari-hari kami diisi hal-hal kecil. Menanam cabai, memperbaiki genting bocor, tertawa saat hujan datang terlalu deras. Kadang aku terdiam lebih lama dari biasanya, dan Jaka tidak memaksaku bicara. Ia tahu, diamku bukan jarak, melainkan ingatan yang sedang lewat. Suatu sore, kami berjalan di pematang sawah. Angin menggerakkan padi, menciptakan suara seperti napas panjang bumi. Kalau suatu hari aku nggak ada, kata Jaka tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Jangan ngomong gitu. Ia tersenyum. Aku cuma mau kamu tahu satu hal. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku nggak pernah menyesal tinggal. Lanjutnya, meski aku tahu, ada cinta lain yang nggak bisa kamu hapus. Aku berhenti melangkah. Menatapnya dengan mata basah. Aku mencintaimu. Jaka mengangguk, seolah itu jawaban yang sudah lama ia dengar bahkan sebelum kuucapkan. Itu cukup. Kami melanjutkan langkah, berdampingan, bayangan kami jatuh sejajar di tanah. 2 bayangan. Tidak 3. Tapi tidak terasa kurang. Karena cinta yang matang tidak selalu lengkap. Ia hanya jujur. Dan di desa kecil bernama Wungu, aku, Senja, memilih hidup. Dengan Jaka yang tinggal. Dengan kenangan yang tidak diusir. Dengan cinta yang tidak berteriak. Namun selalu pulang. Karena pada akhirnya, yang benar-benar menyelamatkan kita. Bukan cinta yang membuat kita lupa dunia. Melainkan cinta yang membuat kita berani. Menjalani dunia, apa adanya.